Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Suatu saat baginda Rasulullah mengatakan kepada Allah SWT, ya Rabbi, ya Rabbku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Padahal Al-Quran ini adalah sebagai panduan dalam kehidupan kita, gitu kan, dalam keseharian kita. Teman-teman kalau buka surat Al-Baqarah ayat yang kedua itu kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu kan. Inilah dzalikal kitab, Alkitab Al-Quran, yang tidak ada keraguan lagi isi di dalamnya, hudal lil muttaqin, untuk panduan orang-orang yang bertakwa khususnya. Ya, secara umum Allah sampaikan sebagai hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an ini sebagai panduan untuk seluruh umat manusia. Kalau kita memakai Al-Quran sebagai panduan kita semuanya, fala yadhilu wala yashqa, tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka, gitu kan? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kita tidak akan bersedih hati dan juga tidak akan khawatir, gitu. Kenapa? Karena kehidupan kita ini telah Allah jamin semuanya. Nah, sehingga kita tinggal menjalani saja selama kita memakai panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan, maka Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini pengennya adalah sukses, gitu kan? Ya, doa kita yang selalu kita panjatkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin hasanah, kebaikan-kebaikan di dunia, sukses kita ingin di dunia, gitu kan, dan juga bukan hanya dunia, juga di akhirat kita juga pengen sukses ini. Nah, untuk mendapatkan sukses, Allah memandu kita semuanya. Silahkan dibuka teman-teman, ya. Ini ada Al-Quran terjemah, pakai Al-Terjemah aja, ya. Nah, itu masih baru tuh, jangan sampai disegel. Dibuka aja segelannya. Buka dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Nah, sambil kita interaksi Al-Qur'annya biar semakin mantap. Surat yang ke-22. Itu di atas itu ada surat yang keberapa gitu. Itu berurutan. Ayatnya adalah ayat ke-77. Ya. Ayat 77. Jadi halamannya halaman 341, kayaknya sama kan? Ya, sama ya Pak Diam? Ya, 341 halamannya. Ayat 77. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, gitu kan? Allah minta kepada kita untuk ruku', wasjudu, untuk sujud, wa'budu, untuk beribadah. Kepada siapa? Rabbakum, kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung, muflih, orang yang sukses, gitu. Ya. Bagaimana agar kita menjadi sukses? Ayat ini memberikan panduan kepada kita. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tentunya adalah keimanan ini harus ada pada diri kita. Alhamdulillah kita telah menyatakan amantu billah, gitu kan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita sudah menyatakan demikian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menunjukkan inilah keimanan.
Ya, kita telah berikrar, ya kita telah meyakini, gitu kan, tentang Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan rukun iman, ya, kita telah yakini semuanya. Jadi insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Ini syarat pertama ini. Kalau kita pengen sukses, gitu kan, pertama tentunya adalah keimanan harus ada pada diri kita. Karena dengan iman hidup kita akan nyaman. Dengan iman hidup kita akan aman, gitu kan? Dengan iman hidup kita akan itminan, akan tenang, gitu. Makanya baginda Rasulullah sebutkan pada kita, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu khair, baik. Dan bahkan in asabatun sara syakara fakana khairulahu. Kalau urusannya itu yang baik-baik, kita mendapatkan sesuatu yang baik-baik, yang muncul ada bersyukur, syakara fakana khairulahu, syukur adalah baik untuknya. Ya, in asabatu dhara, kalau kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak, yang darurat, yang dhara, sikap yang muncul apa? Sabara, gitu, sabar, fakana khairulahu. Jadi syukur sama dengan sabar karena sama-sama baik, gitu. Yang bisa merasakan demikian adalah hanya orang beriman. Ya, yang menakjubkan urusan itu hanya orang beriman. Nah, ini karena itu keimanan harus betul-betul kita jaga, ya, kita pertahankan. Karena dengan iman kita akan merasakan kenyamanan. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, gitu kan? Ya, apapun yang terjadi pada diri kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita akan meyakini itu. Ini. Terus selanjutnya, agar kita bisa sukses, Allah memberikan panduan kepada kita, ya. Sampai keimanan adalah irka'u wasjudu wa'budu. Ya, ruku', sujud dan ibadah. Ya. Berarti kita harus perhatikan ibadah-ibadah kita. Ya, dengan simbolnya adalah rukuk kita. Rukuk sujud berarti sholat kita harus kita perhatikan. Gitu. Kalau kita pengen sukses itu ibadah yang mahdoh, ya harus kita perhatikan. Al-wajibat, kewajiban-kewajiban harus betul-betul kita perhatikan. Ya, bulan kemarin ya saya sampaikan Inna a'tainakal kautsar, gitu kan? Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Fasholli li rabbik, gitu kan? Agar kita untuk melaksanakan sholat. Ini. Jadi kalau kita pengen sukses berarti ibadah mahdoh kita, rukuk kita, sujud kita, ibadah harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita kelupaan atau ketinggalan atau abai dan lalai. Ya, na'udzubillah terhadap kewajiban kita sebagai hamba, itu rukuk, sujud, gitu. Inilah bagaimana ibadah-ibadah itu harus betul-betul kita perhatikan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ya, innalil muttaqina mafaza. Dalam ayat lain itu, innalil muttaqina mafaza. Surat An-Naba itu. Ya, sungguhnya untuk orang-orang bertakwa ini Allah berikan mafaza, kemenangan. Takwa itu adalah buah dari ibadah yang kita lakukan. Ya, agar kita bisa menjadi takwa, berarti ibadah kita harus betul-betul kita perhatikan. Ya Yuhannas, ubudu. Nah, teman-teman buka dalam surat Al-Baqarah, coba. Gitu kan? Ini ayat ke-21. Ini. Ya, ayat ke-21 halaman 4, ya, di depan halaman 4 ayat 21 Allah sampaikan, ya ayuhannas u'budu rabbakum, wahai manusia beribadalah kepada Rabbmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, waladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi dengan ibadah itu, ya, kita akan menjadi takwa. Dan kalau takwa kita miliki,
innalil muttaqina mafaza, gitu. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Ini ya. Oleh karena itu dalam surat tadi, surat Al-Hajj ayat 77, Allah sampaikan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Gitu. Jadi agar kita itu beribadah kepada Allah SWT itu betul-betul diperhatikan. Karena dengan ibadah itu kita akan menjadi hamba yang bertakwa, gitu kan? Dengan ketakwaan kita akan sukses. Ini. Jadi tidak ada orang yang sukses biduni ibadah. Kalau toh dia kelihatan sukses tanpa ibadah, itu adalah istidraj, begitu. Ya. Istidraj yang apa? Yang Allah berikan semuanya dunia, gitu kan, agar statusnya jelas. Ini. Oleh karena itu, kita harus betul-betul perhatikan ibadah kita. Ini syarat pertama, hubungan kita dengan Allah harus baik dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Gitu. Contoh istighfar. Istighfar, coba teman-teman buka dalam surat Nuh. Ya, surat Nuh itu surat 71 ya. Surat Nuh, surat ke-70-an itu. Ya. Surat 71 ayat yang ke-10 dan 11, halaman 570 ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Maka katakan pada mereka, mohonlah ampun, beristighfar kepada Rabbmu, innahu kana ghafara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan istighfar itu kata Allah SWT, yursilis sama'alaikum midrara. Ya, ini fadilah istighfar ya. Jadi dengan istighfar Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Sehingga dengan hujan itu orang akan bisa minum, dengan hujan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Dan bukan hanya itu, wa yumditkum bi amwal. Allah akan menambah kekayaan kalian. Wal banin, dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan juga Allah akan menyiapkan, mengadakan kebun-kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah akan memberikan sungai untuk kalian. Ya, baliknya itu. Ya, ayat yang 11-nya. Jadi dengan istighfar, gitu kan, yursilis sama'alaikum midrara. Ayat 11-nya. Ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwal, menambah kekayaan. Wal banin, anak, gitu kan? Anak itu harta itu. Ya, karena yang Allah berikan. Wa ja'alakum jannat, dan juga Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu, gitu kan? Dan wa ja'alakum anhara, dan Allah juga menyiapkan sungai untuk kalian. Tuh, istighfar itu luar biasa. Ini contoh dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar saja, gitu kan? Itu fadilahnya banyak. Nah, dulu dikisahkan ada orang yang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Itu dia mengadukan tentang kondisi sawah ladangnya, gitu. Ya Syekh, padang saya ini kekeringan, sawah saya kekeringan, gitu. Nasihatlah kepadaku agar aku bisa panen, gitu. Karena kering kan nggak bisa panen. Apa kata Syekh Hasan Basri? Ya Abdullah, banyak-banyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada datang lagi seseorang, gitu kan, mengatakan, ya saya sudah sekian lama berumah tangga, namun Allah belum memberikan keturunan kepadaku. Ya. Saya masih kembalikan berikan nasihat, banyak-banyak baca istighfar. Itu. Ada lagi seorang pedagang datang, ya Syekh, saya ini pedagang, namun apa yang saya usahakan, gitu kan, kok buntung terus, nggak untung namun buntung, kok tekor terus, gitu kan. Doakan kepadaku agar usahaku itu bisa untung. Apa kata Hasan Basri? Banyak-banyak baca istighfar.
Murid yang dengerin tuh nyeletuk begini. Ya guru, setiap orang yang datang kepadamu mengadukan tentang masalahnya, nasihatnya kok istighfar terus, gitu. Apa nggak ada nasihat yang lain? Kok istighfar gitu. Ya, petani istighfar, masalah keluarga istighfar, gitu kan? Pedagang istighfar. Apa nggak ada nasihat yang lain? Saya langsung membaca firman Allah ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wal banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Itu. Dan semang dahsyat. Ya. Kalau kita itu dompet lagi kosong, banyaklah istighfar lah. Ya, menampun ya Rabb. Ini nggak ada lemburan, nah, gitu ya. Berharap lemburan ya. Ini cicilan banyak gitu kan, nggak ada lemburan. Nah, banyak istighfar gitu kan. Ya Allah, gitu kan. Pengen Sabtu Minggu lembur gitu ya. Ya, Senin cuti gitu. Enak banget ya. Sabtu Minggu lembur, Senin cuti. Nah, ini. Jadi ya memang istighfar itu luar biasa dahsyat gitu. Ya, makanya baginda Rasulullah juga sampaikan pada kita ya apa? Ya Yohanes tubu ilallah wastaghfiru ya, kutub ilallah wastaghfiru fa inni yaumin mi'ata marah. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sehari itu mohon ampun padahal sampai 100 kali. Fa inna tubu fi yaumin mi'ata marah. Gitu. Jadi ya kita harus, kita kan banyak masalah, banyak dosa, banyak maksiat gitu ya, banyak khilaf ya. Nah ini ya kita iringilah dengan istighfar. Inilah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak istighfar agar kita menjadi kuat, menjadi kokoh, kan itu salah satu contohnya. Ya balik lagi ke surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Ya, surat yang ke-22. Ini. Nah, rekan-rekan mengkaji Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah yang mahdhah harus menjadi perhatian kita semuanya. Ya, rukuk dan sujud kita harus betul-betul kita jaga. Ya, jangan sampai terlewat ya rukuk dan sujud kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara-cara langitan, gitu ya, cara-cara langitan. Makanya sholat kita dalam sehari semalam itu kan berapa kali? Cuma 5 kali ya, 5 kali dan jumlahnya 17 rakaat. Ya, sebaiknya ditambah. Ya, ditambah, jangan 17 rakaat, ditambah. Ya, ada rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, gitu kan? Ini diperhatikan. Ya, silahkan ambil yang mana. Terus duha, gitu kan? Ya, pas ada istirahat sebentar, kan kita bisa duha 2 rakaat, gitu kan? Boleh 2 rakaat. Terus malam qiyamul lail, gitu kan? Kalau malamnya khawatir nggak bangun, gitu kan? Sholat witirnya bisa di sebelum tidur, gitu kan? Habis sholat isya, sholat sunnah ba'diyah, gitu kan? Ya, lanjutkan dengan witir. Khawatir nanti kalau malam nggak bangun, gitu. Seperti sholat tarawih kan gitu, witirnya kan di awal sebelum tidur, ya kan? Di bulan Ramadan kita sholat witir sebelum tidur. Nah ini juga sama. Berapa rakaat ya silahkan. Ya, ada yang 3 rakaat bagus, 5 rakaat bagus, ya paling tidak 1 rakaat lah. Gitu kan, namun juga witir sholat ganjil gitu kan. Kalau 1 rakaat masa berat. Ini. Ya, apalagi nanti bangun 3:30, kan subuh sekarang kan 4:30, lewat dikit. Ya, apa 4:30 lewat 10 menit kalau nggak salah. Nah itu, ya kalau bangun jam 4 gitu kan masih dapat lah sekian rakaat, gitu. Nah itulah saat-saat yang mustajab seperti itu kita mengadu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi perhatikan ibadah-ibadah kita. Terus selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sukses itu adalah waf'alul khaira. Nah, gitu kan? Waf'alul khaira. Kita melakukan kebaikan. Nah, ini kalau ibadah itu kan jelas itu ya.
tadi rinci itu, ruku, sujud, ibadah. Terus selanjutnya adalah waful khaira, adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah apa? Bebas umum gitu. Ibadah ghairah mahdoh, ibadah kita itu kan ada yang mahdoh, ibadah murni, ada yang ghairah mahdoh, yang tidak murni. Kayak kita bekerja, jadikan ini ibadah kita kepada Allah, wafulul khairah. Ya. Jadi niatkan kita itu berangkat dari rumah, mau berangkat kerja, ini adalah untuk apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Agar bernilai. Ya kalau kita hanya kita niatkan untuk cari uang saja, ya, dapat gaji, dapatnya gaji saja. Tapi kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, nggak usah diniatkan dapat duit, udah dapat gaji, gitu. Karena ada hukum positif di situ kan, ini, ya, ada hak dan ada kewajiban, gitu. Kita nggak dapat, ya. Namun kalau kita tidak niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, nggak dihitung ibadah sama Allah. Ini. Jadi bekerja kita jadikan wafa'alul khairah. Ya. Ya silahkan apa saja itu. Yang penting kita mendatangkan kebaikan-kebaikan. Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Nah bekerja juga sama, gitu kan? Coba kita bekerja wafa'alul khairah itu ditingkatkan kapasitas kita. Ditingkatkan skill kita, ditingkatkan keterampilan kita, gitu. Biasanya perusahaan Jepang itu suka ada lomba kreativitas ya, suka ada gitu lomba kreativitas. Yang produk ini biasanya perlu waktu sekian jam, gitu ya. Karena kreativitas kita bisa cuma hitungannya bukan 1 jam. Cuma 55 menit gitu. Bisa efisiensi 5 menit. Atau 57 menit, 58 menit. Pengurangannya 2 menit. Namun jangan salah. Itu perusahaan itu ngitung itu. Ya. Per menit kita itu mampu berapa gitu. Nah ini. Itu kreativitas apa kira-kira yang bisa efisiensi waktunya itu apa? Ini kan. Mungkin penempatan barang yang tidak pas karena terlalu jauh gitu kan, dengan ini ditempatkan, yang penting kan safety-nya terjaga kan gitu, keamanannya terjaga, bisa aja kan begitu. Atau mungkin posisinya yang kurang tepat gitu ya, sehingga kita bisa merubah posisinya itu. Ada kan usulan-usulan seperti itu, lomba-lomba kreativitas seperti itu agar lebih efisien. Ya. Nah rekan-rekan mohon Allah Subhanahu wa taala, ini dulu saya pernah ikut kerja di perusahaan Jepang tuh banyak loh lomba-lomba seperti itu. Yang menang biasanya dikirim ke Jepang gitu. Yang menang dikirim ke Jepang sana untuk presentasi itu apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus pulang-pulang diangkat, suka kalau karyawan dia masih kontrak jadi permanen gitu kan. Kalau sudah permanen biasanya langsung nanti dapat posisi leader atau apa gitu. Kalau sudah leader naikin gitu kan, kalau sudah ini terus naik. Itu biasanya begitu. Lah ini itu kan peningkatan skill. Ya memang skill kita harus betul-betul kita tingkatkan gitu. Karena Allah kan wafa'alul khairah. Ini. Dan juga wafa'al khairah ini jadi merubah cara bisa jadi merubah ikhtiar. Ya, contoh kita bekerja, namanya bekerja kan terikat waktu kan, ya, pergi pagi, jelasnya masuk 7:30 ya, masuk 7:30, pulang jam 4:30, gitu kan, Sabtu Minggu libur, kan itu sudah terikat gitu waktu. Nah, bisa jadi waful khairah adalah kita coba yang waktu-waktu yang lain, gitu kan, waktu Sabtu Ahad nggak ada lembur, nggak ada masalah. Selama kita punya pendapatan lain, makanya hendaklah kita itu punya pendapatan lain, ada dari pekerjaan dan dari yang lainnya, gitu. Nah kan ini ada HP, ya, HP itu kan kalau kan ada YouTuber itu kan modalnya kan sederhana juga itu, gitu kan,
nanti YouTube-nya banyak nonton, banyak ngelihat, banyak apa gitu kan, itu jangan-jangan lebih banyak nanti gajinya, bayarannya. Sekarang tuh muncul apa? Orang itu komentator game, main game itu. Saya ponakan tuh anak nih, bukan nonton apa, bukan main game, nonton orang main game gitu, nonton orang main game itu ada komentatornya nih, perang-perangan gitu ya, ini komentatornya ada, itu komentator main game itu ya. Ada yang cerita tetangga saya itu ya anaknya begitu, komentator main game, gajinya besar ya, ternyata dia mendapatkan pendapatannya besar, dia ini melebihi kerja di kantoran tuh. Itulah kreativitas sama wafa'alul khairat ya. Ini memang alat dahsyat ini kalau kita bisa mampu memanfaatkan. Coba aja temen itu punya apa gitu ya, kok ini barang menarik ini, dipoto aja, foto truk gitu kan, terus dikirim ke teman-temannya semuanya di grup-grup ini barang bagus, murah gitu, dipoto itu barang bagus, oh murah gitu ya. Itu nanti banyak, pernah suatu ada yang promo apa gitu ya, promo tas ini promo, saya baca di apa, di HP gitu kan, saya screenshot aja, saya screenshot gitu kan, harganya ini gitu. Ada yang pesen juga itu ya. Ini luar biasa emang. Nah inilah apa, ikhtiar kita wafa'alul khairat itu harus diperbaiki betul gitu. Saya dulu dagang kambing kurban ya, dagang kurban itu konvensional, itu capeknya bukan main gitu kan. Nah sekarang saya dagang juga kemarin, cuma saya modal brosur gitu kan, saya buatkan leaflet aja di HP, saya kirim ke teman-teman semuanya yang kenal segala macem gitu kan. Itu ternyata efektif juga ya. Ada yang mau survei silahkan gitu kan. Nah tinggal jualan foto aja, foto ini kambing ini apa gitu ya, nanti ada yang ngeliat untuk ini silahkan lihat, laku juga itu ya. Teman-teman bisa aja kan kerjasama nih, ada orang yang mangkal tuh, dagang korban kemarin banyak mangkal kan, saya ikut marketing ya gitu, saya kasih fee berapa per ekornya, 100.000, 200.000 gitu kan ya. Udah dipoto aja kambing yang bagus itu, foto truk gitu, dari sana harganya berapa, foto aja ya. Ini kambing ini harganya sekian ya, stok terbatas, persediaan terbatas, jangan ketinggalan, jangan keduluan gitu kan. Nah itu, nah, ini bisa juga begitu. Nanti kalau survei udah tinggal bawa aja ke sana kan, kita udah kerja sama-sama itu ya. Ini kita sudah perjanjian kan, nah gitu ya. Nah ini penting, itu makanya pentingnya apa, wafa'alul khairat ya. Jadi wafa'alul khairat tuh banyak gitu, kreativitasnya banyak. Yang penting kita memperbaiki ikhtiar yang ada lah gitu ya. Jadi ikhtiar yang sekarang ini udah kelam, kita lah perbaikan. Ada orang begini Pak, punya warung, dia itu selalu mengembalikan, kalau kembalian itu pakai uangnya baru-baru. Ya, kalau kembaliin uang kan biasanya kan suka lecek-lecek gitu ya. Itu enggak, dia memang dikasih uang yang baru-baru kembaliannya. Akhirnya warung itu terkenal kalau balikin uang tuh baru-baru. Nah itu, mungkin yang lecek-lecek segala macam, apa digosok dulu, di apa gitu kan. Ini memang kertas itu. Jadi itu kreatif. Kalau orang mau tukar uang, dia juga nggak pernah ini. Kan suka gini. Ada warung itu kan kita punya uang 100, mau nuker kan malu. 100.000 itu cuma satu lembar-lembarnya doang. Itu kan kalau naik kendaraan, naik ojek kan suka nggak ini kan, udah kita beli dulu lah ya, atau beli kacang ya kan, beli kacang paling 2.000 gitu ya, 2.000 atau 5.000. Itu kan tukang warungnya suka ini lah gitu kan. Nah itu enggak ya, kalau memang dia beli 5.000, uang 100.000 ya kembaliin dengan uang yang bagus gitu. Akhirnya warung itu terkenal, wafa'alul khairat gitu.
Ya, bahkan uang-uang yang buruk-buruk, yang jelek-jelek gitu kan, itu disimpan di ini, nanti tukar ke bank. Gitu. Itu wafa'ul khairat. Sehingga apa? Ya terkenal gitu. Ya, mungkin harganya mahal sedikit nggak apa-apa, cuma yang ininya ramah, yang lainnya ini ramah gitu kan? Gitu. Dan jujur warung itu gitu. Ya. Jadi ini penting ya. Apalagi sekarang itu kan orang dagang, orang beli itu kan pengennya milih sendiri gitu ya, milih sendiri, ngambil sendiri gitu. Ya. Kalau yang nggak jujur kantongin sendiri gitu. Ya. Jadi wafa'ulul khair. Ya namanya kebaikan-kebaikan kan terus pasti ada perbaikan, ya kan? Dulu apa? Kita naik sepeda itu kayaknya hebat lah gitu ya. Saya dulu naik sepeda ke sekolahan itu hebat lah. Ya. Paling sepedanya sepeda cengki gitu ya. Dulu cengki itu. Itu wah, yang lain sepeda kebu itu. Ya, ada yang naik sepeda cengki kayaknya wah ini hebat. Terus ada yang naik motor yang sekarang jelek itu. Dulu paling bagus itu. Ya, sekarang paling jelek, dulu paling bagus ya, gitu ya. Ya itu menunjukkan apa? Perbaikan-perbaikan. Dulu HP kita itu kan cuma SMS dan telepon, gitu kan? Ya, HP-nya kecil gitu kan? Nah, sekarang HP-nya sudah pinter-pinter. Ya, bahkan katakan smartphone, gitu kan? HP-nya smart, cerdas, gitu kan? Ya jangan sampai kita kalah cerdas sama HP kita, gitu. Ya, HP-nya bagus banget. Sementara kita nggak maksimal, makanya ngapain? Cuma gaya-gayaan doang, ya. Karena teman-teman harus paham keren dan kere, ya keren dan kere itu cuma satu huruf bedanya, ya. Kalau salah minute, pengen keren malah jadi kere loh, ya. Coba aja teman-teman keren, ya sama kere, gitu kan? Itu satu huruf aja. Makanya jangan sok keren, ya kan? Nanti bisa kere, nah gitu kan? Kan orang sok keren kan, ngutang, gitu ya. Ngutang, pinjol, segala macam biar keren, segala macam gitu kan, jadi kere, nggak bisa nyicil, gitu kan, udah barangnya kesita, gitu kan, udah masih nggak nutup juga lah itu. Makanya hati-hati ya teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wafa'ulul khaira, ya kebaikan-kebaikan ini terus harus selalu kita perbaiki, ya. Kayak kita bekerja coba gitu kan, waful khairannya itu polanya dirubah gitu kan, kira-kira apa ya yang bisa kita tingkatkan. Carilah titik-titik tertentunya. Makanya sukalah kita itu menyendiri dalam rangka untuk merenung gitu. Ya Rabb, ini berilah ilham atau petunjuk padaku agar aku mampu bisa merubah kebaikan-kebaikan, bisa merubah ikhtiar saya bagaimana gitu. Ini penting ya. Nah jadi teman-teman, makan Allah SWT la'alakum tuflihun, baru nanti kita akan mendapatkan berhasilan ya. Ini coba teman-teman perhatikan ayat Allah ini agar bisa sukses. Coba pakai ini ya, kembangkan secara sendiri-sendiri. Kira-kira apa itu ruku, sujud dan ibadah waful khairat itu apa yang harus kita lakukan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semuanya, kita mendapatkan kesuksesan di dunia wal akhirah. Di dunia kita sukses, di akhirat juga insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini yang bisa disampaikan tadabbur satu ayat. Nanti silakan teman-teman renungkan masing-masing ya, surat Al-Hajj ayat yang ke-77.